Hai, kali ini temanya adalah saya udah buka kartu, shuffle kartu dan temanya sama-sama Ace of Wands ya. Ada seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu ya. Oke. Mari kita buka. Ini sampai 2 kali loh. Sesuatu yang mengejutkan tentunya ya, karena di sebelahnya ada The Tower seperti kejutan. Sebelahnya ada The Tower. Oke, mari kita buka energinya. Seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Oh, bisa jadi sebuah pernikahan. Oke. Energi seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Tapi dia penuh rahasia ya. Penuh rahasia. Dan dia akan bergerak lebih cepat dari yang kamu perkirakan. Mari kita tarik energinya lagi. Energi seseorang yang ingin memulai sesuatu dengan kamu. Banyak kartu tidak saya ambil. Energi seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Oke. Ya, sama ya, 2 kali juga kamu dapat The Tower. Ya. The Tower bukan berarti The Tower moment ya, tapi ini bisa menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Maksudnya lebih cepat, seperti suatu kejutan, karena di sini ada Four of Wands ya. Bisa jadi dia ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu, seperti misalnya melamar seperti itu ya. Di sini juga ada mungkin dia yang berada atau menyukai alam seperti itu, seperti gunung atau tantangan seperti itu ya. Yang suka berpetualang, yang suka tantangan seperti itu. Iya, betul. Bisa jadi kamu akan menikah dengan orang ini ya, The Ring dengan ini pernikahan ya. Sesuatu yang ingin memulai, seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru, hal baru. Di sini juga ada The Star, ada harapan, ada impian ya. Dia optimis orangnya. Jadi dia seseorang yang ingin memulai sesuatu yang hal baru dengan kamu. Dia itu berharap, dia optimis untuk maju ke kamu yang saya lihat ya. Banyak kartu tidak saya ambil. Iya, dia mencintai kamu, the heart. Ya, cinta, care, relationship, passion. Dia itu kayak nggak bisa lepas dari kamu. Dia ketergantungan, tapi ketergantungan dalam hal yang positif ya, passion. Dia cinta sama kamu. Ya, ada seseorang yang ingin memulai sesuatu hal yang baru dengan kamu. Bisa jadi pernikahan. Karena di sini juga ada The Ring ya, ada cincin, pertunangan seperti itu, janji, komitmen. Kalau bukan pernikahan berarti dia ingin berkomitmen dengan kamu, ingin menuntaskan janji dia, menyelesaikan janji dia. Ini orangnya energinya itu bisa yang connect dengan nature ya, dengan alam seperti itu, yang suka dengan tantangan, yang suka dengan pegunungan juga, yang suka dengan alam seperti itu ya. Kita buka oracle-nya. Seperti apa energi seseorang, dan ini akan cepat ya, akan cepat. Energi seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Oh ya, dia adalah seseorang yang ekstrovert ya, ekstrovert. Yang selalu semangat ketika ketemu orang-orang baru. Lebih suka ada di luar rumah, lebih produktif di tempat terbuka, suka bekerja.
secara kelompok, suka berteman seperti itu ya, tidak suka menyendiri, senang berada di tempat yang ramai ya, seperti itu. Energi seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Di sini juga adalah orang yang positive thinking ya, orang yang suka berafirmasi hal-hal yang baik. Dia suka berpikiran yang positif ya. Orangnya bagus ini ya, kartu hari ini bagus ya. Dia suka berpikiran positif, walaupun tapi di sini ya dia nggak begitu terlihat terbuka ya. Banyak juga rahasia yang dia simpan. Tapi bukan rahasia yang buruk yang saya lihat ya. Di sini orangnya penuh dengan kejutan seperti itu. Apa-apa dia pikirin dulu, sebelum melakukannya, seperti itu. Di sini juga dia orangnya sangat menarik ya. Iya. Ada The Moon di sini. Dia orangnya menarik, misterius, karismatik seperti itu. Tapi hati-hati juga, dia agak pendendam. Energinya seperti itu, ya. Di sini juga karena saya menarik banyak energi, yang tadi ada extrovert, di sini ada yang introvert, ya. Introvert yang percaya diri dan tidak mencari perhatian sosial, seperti itu. Kita tarik lagi energinya. Seperti apa energi seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu? Seseorang yang ingin, banyak kartu ya. Ciri-ciri seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Dia terkadang terlihat jutek ya. Tapi kalau udah dekat dia orangnya suka senyum juga. Bisa rambutnya agak kecoklatan. Kalau dia cowok, rambutnya agak kecoklatan seperti itu. Sedikit memanjang, lurus rambutnya. Kalau dia perempuan, kalau kamu yang nonton laki-laki, kalau dia perempuan agak sedikit pirang seperti itu. Dan dia agak jutek seperti itu ya. Ya, suara dia orangnya seperti kayak belak-belakan ya, suara agak serak, agak nyaring, agak belak-belakan orangnya. Seperti itu. Kita cari lagi ciri-ciri fisik seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Ciri-ciri fisik seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Maaf, kartu saya terjatuh. Ya. Oh, ya. Dia orangnya periang, ceria. Suaranya normal, terkadang terlihat lebih dewasa. Suara agak cadel sedikit. Agak cadel tahu ya, misalnya kayak lidahnya itu kayak nggak nyampe gitu sedikit. Seperti itu, tapi dia orangnya ceria, suaranya nyaring, terkadang karena banyak energi yang saya tarik, ada orang yang suka senyum, ramah, tapi ada juga yang agak sedikit jutek. Jadi ketika dia kalau ketemu orang baru dia kayak gitu. Tapi kalau udah kenal dia itu orangnya sebenarnya sangat ramah, ya. Waktu yang akan terjadi, sesuatu yang akan, energi seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Ini adalah waktu ya. Oke. Akhir. Antara ya di sini karena tadi ada the tower ya, itu yang sesuatu yang mengejutkan ya. Sesuatu hal yang mengejutkan, maksudnya itu secepatnya gitu, kayak tiba-tiba gitu, kayak surprise kayak gitu. Jadi ini bisa terjadi dalam akhir Mei atau Juni, seperti itu ya. Kita tarik energi lagi, energi seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Bisa jadi komitmen, bisa jadi pernikahan, seperti itu. Secepatnya 3 hari lagi. 3 hari lagi. Siap-siap ya, nanti kita akan lihat zodiaknya. Seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Ya, ada yang 4 minggu juga, ada yang 3 hari lagi, ada yang akhir Mei Juni,
seperti itu. Jatuh lagi, maaf. Ya, ada yang 10 minggu lagi, seperti itu ya. Wah, bahagia banget ya, energinya positif. Apa tujuan hidup dia? Tadi udah jelas tujuan hidup ya. Oh, dia bisa jadi dia seorang dokter atau penyembuh atau yang suka akan obat-obatannya. Yang memiliki karunia penyembuhan spiritual, atau dia kalau berbicara itu selalu berbicara yang positif, selalu berkata-kata yang positif. Kalau dia bicara sama orang itu dia selalu terlihat, kita itu selalu simpatik ngelihatnya seperti itu. Dia adalah penyembuh, seorang penyembuh. Kata-katanya juga positif banget. Oke, mari kita cari energi seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Ya. Perubahan karir. Bisa jadi dia itu sekarang saat ini sedang memulai karir baru atau usaha baru yang sesuai dengan keinginan dia. Dan dia itu kayak berkelimpahan. Saat ini dia sedang berkelimpahan, rezekinya juga bagus, perubahan karirnya juga bagus, seperti itu. Wah, positif sekali ya. Ya, dia kayak suka merenung. Kalau di dalam kesendirian itu dia suka merenung, mengolah mengenai hal-hal yang lain seperti apa ke depannya, seperti itu. Dia suka kayak memikirkan planning dulu. Misalnya dengan kamu ini ya, misalnya dengan kamu, bisa jadi dia ini sudah lama kenal dengan kamu. Lalu dia membaca hal-hal apa saja yang cocok untuk dia, yang cocok untuk dia perjuangkan. Atau sebelum dia memikirkan hal untuk memulai sesuatu yang baru dengan kamu ini, dia sudah mengenali kamu terlebih dahulu. Dia sudah memikirkan hal-hal apakah kamu pantas untuk dia jadikan teman hidupnya, atau pantas dia perjuangkan, atau pantas berkomitmen dengan kamu. Dia sudah memikirkannya jauh-jauh hari. Oh, banyak kartu ya, tidak saya ambil. Saya butuh satu kartu lagi. Energi seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Oke, ini. Iya, artis. Dia itu terlibat dalam kegiatan artistik atau bermanfaat bagi orang lain, banyak orang, yang dikenal banyak orang. Ya. Dikenal banyak orang, disukai banyak orang, pertemanannya banyak. Ya, bukan narsistik ya, seperti artis, dikenal banyak orang, seperti itu ya. Oke. Kita buka sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang dia, ya. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang dia. Oke. Saya tidak bereaksi ketika orang-orang menyebut Anda. Jadi itu tadi kan, saya udah bilang, dia itu selalu berpositive thinking. Apapun orang katakan tentang kamu, dia tidak peduli, ya. Karena di sini saya tidak bereaksi ketika orang-orang menyebut Anda. Dia itu diam aja gitu. Karena dia selalu berpikiran positif. Terus di sini Anda adalah orang yang luar biasa. Nah, dia mengagumi kamu. Nah, itu tadi. Relate ya. Seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Nah, ini dia. Saya ingat setiap detail hari itu. Nah, dia itu mengingat mulai dari perkenalan kalian. Dia udah memikirkan ini matang-matang, bahwasanya dia ingin berkomitmen dengan kamu, ya. Ya, ada hal-hal yang masih saya temukan tentang diri saya. Ini bisa jadi ya, misalnya dia sama kamu nanti, dia sedang berpikir juga, tapi ini bakal secepatnya karena di kartu pertama ada usaha, ya. Usaha, dia ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu, ya.
Jadi dia sedang berpikir, apakah saya pantas untuk kamu seperti itu. Tapi ini akan secepatnya sih dia maju karena ada pergerakan, ada usaha ingin memulai sesuatu hal yang baru sama kamu karena kartunya positif ya. Jadi tujuannya positif. Saya menyesal bagaimana saya menangani hal-hal sebelumnya. Ya, mungkin pernah ada pertikaian. Mungkin di antara kalian pernah terjadi masalah atau konflik batin atau pertengkaran seperti itu, tapi dia saat ini sedang menyesal. Bahkan dia ingin memulai sesuatu yang baru sama kamu. Dia ingin mempunyai komitmen sama kamu. Dia ingin mempunyai tujuan hidup sama kamu. Karena di sini dia menyesal bagaimana saya menangani hal-hal sebelumnya. Ya, seperti itu. Kita tarik lagi energinya. Apa yang tidak kamu ketahui? Ya, kita berdua tahu. Saya sulit untuk mengungkapkannya. Wah. Oke. Dapat 2 kartu. Oh ya, makanya tadi ya. Dia sudah menyesali. Kalau dia pernah berbuat salah sama kamu, dia sudah menyesalinya. Terus dia bilang, saya berharap segalanya bisa berbeda. Anda menginspirasi saya. Nah itu, dia mempunyai penyesalan yang besar. Makanya dia ingin maju. Dan ini akan secepatnya. Kalau dia pernah berbuat salah sama kamu, dia akan datang dan meminta maaf sama kamu. Dan ingin memulai sesuatu hal yang baru sama kamu. Bisa jadi komitmen, pertunangan, pernikahan, seperti itu ya. Oke, di sini zodiak yang terkait. Aku memilih 6 zodiak aja ya. Zodiak yang terkait dengan seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Di sini ada Aries. Dia orangnya berani, energik, inovatif, penuh semangat, berjiwa leader. Oke. Ada juga Leo, berani, murah hati, percaya diri, karismatik ya. 6 zodiak yang berkaitan dengan ini. Virgo, praktis, ramah, teliti, fokus, dan detail, analitis. Dan suka memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Tapi dia sekarang seperti bertransformasi ya. Di sini juga ada Gemini. Ada Pisces. Gemini orangnya terbuka, pandai bicara, ramah, cepat berpikir, berjiwa sosial ya. Intuitif, Pisces intuitif, kreatif, simpatik, lembut hati. Ada juga Libra ya. Rendah hati, sosial, berjiwa sosial, adil, kreatif, rajin, jujur, pendengar yang baik. Dan juga kadang pelin-pelan. Jadi energi banyak orang ya, dia terkadang itu pelin-pelan. Makanya selama ini dia itu pelin-pelan. Tapi ketika ada masalah di antara kalian, dia sudah memikirkan hal ini bahwa dia akan memperbaikinya. Dia itu merasa menyesal telah kehilangan kamu, maka dia akan kembali ke kamu. Seperti itu ya. Jadi zodiak yang berkaitan di sini Aries, Leo, Virgo, Gemini, Pisces, dan Libra. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Ya, terima kasih. Thanks for watching. See you next video. Kalau ini cocok untuk kamu, komen di bawah ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, tentunya komennya yang positif-positif aja karena ini menarik energi banyak orang. Jadi kalau ngerasa kurang relate buat kamu, bisa kamu personal reading dengan saya. Oke, bye-bye.